Ketiganya cepat, dan bayang-bayang pepohonan di sekitar mereka terus berlalu. Tepat ketika tubuh ketiga pria itu melewati hutan eukaliptus yang tegak, sebuah teriakan membuat mereka berhenti. Apa yang terjadi? Suara yang memilukan di hutan mati benar-benar menyeramkan, dan Jingdu mau tidak mau bertanya. Long Yan menembakkan tombaknya dan memperhatikan arah suara dengan waspada. Di sana, Xiao Yan mengangkat alis, menunjuk ke hutan lebat di sebelah kiri, dan berkata, ada lebih dari 30 kaisar pertempuran terkenal. Itu seharusnya menjadi akhir dari pertempuran antara kedua belah pihak. Ketika kekuatan jiwaku tiba, tidak ada lagi orang yang berdiri. Jangan mati bersama, Jing Wuchen cemberut dan menyentuh wajahnya. Bercanda, kami telah bertemu hal yang begitu baik, dan semua barang rampasan itu murah untuk kami. Aku selalu berpikir itu kebetulan. Mendengar kata-kata itu dengan bersih, keraguan-raguan Long He muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin dia mati begitu saja setelah mendengar jeritan itu? Hutan ini sangat besar sehingga kami tidak tahu berapa banyak kaisar yang bertarung setiap saat. Kami kebetulan bertemu di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jing Duchen tidak menerima begitu saja. Mungkin suara tadi adalah yang terakhir itu dari orang yang jatuh. Selain itu, menurut saudara Xiao, hanya ada 30 mayat di dalam tubuh. Apa yang bisa menjadi rumit? Petik 2. Kami tidak mengambil apapun untuk keuntungan mereka. Lagi pula, tidak akan memakan banyak waktu. Ayo pergi. Jing Wuchen masuk akal dan memiliki keunggulan kekuatan jiwa. Xiao Yan tidak takut, menyarankan agar Long Yan tidak perlu berhati-hati. Melihat pidato Xiao Yan, Long Yan mengangguk dengan patuh, dan ketiganya melewati kanopi yang bergelombang ke dalam hutan lebat. Di mata, cahaya di hutan redup, berantakan, dan ada jejak pertempuran. Lusinan mayat tergeletak bengkok dan jatuh ke tanah, dan darah berceceran di pepohonan dan daun-daun berguguran. Mengalami pertarungan sengit, tidak jauh dari mayat itu, World of Warcraft jatuh di sana. Kepalanya terbelah, dan inti sihir di dalamnya disembunyikan. Namun, bukan ketiganya yang menarik perhatian Xiao Yan, tapi dua pria berpakaian abu-abu di bawah pohon. Keduanya ditumpuk di atas satu sama lain. Salah satu dari mereka menebas leher yang lain dan memasuki hampir setengahnya. Pedang yang lain juga menembus dadanya. Di bawah mereka berdua, sebuah benda yang berkilauan setengah tertutup, dan mereka bertiga melihat dengan saksama. Benda seukuran kepala ini ternyata adalah inti sihir bintang 6. Ini untung besar. Haha. Ada begitu banyak yang harus dibayar untuk inti sihir bintang 6 tanpa alasan. Wajah bersih dan tampan itu menyenangkan, dan dia bergidik untuk maju mengumpulkan hasil curian. Tunggu, Xiao Yan mengulurkan tangan untuk menghentikan gerakan bersih dan bersih, menggigit bibirnya sebentar dan sedikit mengernyit. Entah kenapa, aku selalu merasa ada yang tidak beres di sini. Ada apa? Sekilas, aku tahu bahwa satu pihak baru saja membunuh Warcraft, tetapi ditangkap oleh sekelompok orang lain. Di bawah tembakan, kedua belah pihak berakhir bersama. Jing Wuchen merasa bahwa Xiao Yan terlalu berhati-hati, dan melanjutkan, kami belum pernah menemukan yang ini sebelumnya, dan kami telah memanen peta harta karun yang lengkap. Selain itu, dengan deteksi kekuatan jiwa Anda oleh Brother Xiao, apalagi yang bisa kami sembunyikan dari kami? Tanda tanya petik 2. Karena itu, aku selalu merasa berdebar-debar. Wajah Xiao Yan sedikit berubah. Tempat ini terlalu gelap. Biarkan aku melihat dengan jelas. Lagi pula,
Xiao Yan menjentikkan jarinya. Nyala api melayang di udara, mengusir kegelapan, dan ketiga matanya cerah. Apakah saudara Xiao mengkhawatirkan bayangan jiwa? Hanya dia yang bisa lepas dari kekuatan jiwa saudara Xiao. Jing Wuchen menunjuk ke mayat di depannya dan berkata, "Lihat, tidak ada gas hitam yang mengalir di sekitar mayat. Buktikan bahwa bayangan non-jiwa benar-benar berfungsi. Dan kami belum pernah melihat bayangan-bayangan jiwa untuk selama kita memasuki lingkaran dalam. Mungkin dia telah kehilangan kita." Mendengar bahwa sangat masuk akal untuk mendengar udara bersih, kekhawatiran Long Yan akhirnya mereda. Tetapi Xiao Yan menatap kedua orang berpakaian abu-abu itu dengan serius dan tidak berbicara. Kekhawatiran saudara Xiao adalah karena dua pria berpakaian abu-abu ini. Jing Wuchen melihat kesunyian Xiao Yan. Wajahnya agak memalukan, bahkan berceloteh. Ini bahkan lebih mustahil. Lihat orang yang menghadap ke atas. Lehernya sebagian besar pisaunya dipotong, dan lukanya sangat besar. Jika bayangan jiwa melemparkan metode rahasia, gas hitam tidak akan pernah bisa disembunyikan dan orang yang ditembus oleh pedang. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas dari wajah ke bawah, tidak ada gas hitam di luka pedang. Sebarkan. Itu menunjukkan bahwa kita terlalu banyak berpikir. Sepertinya hatiku bukan tanpa target. Xiao Yan tidak menerima kebersihan, tapi wajahnya menjadi lebih bermartabat. Yang lainnya tidak abnormal, tapi keduanya agak aneh. Jing Wuchen dan Long Yan membuka mata mereka dan melihat dari dekat pada saat yang sama, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Jika mereka berdua mati bersama, darah akan mengalir dari tepi leher di mana pisau itu begitu parah. Xiao Yan menggigit gigi peraknya, dan kecemasan di hatinya menjadi lebih kuat. Dan kami mendengar dari suara untuk datang ke sini, tetapi di ujung jari Anda, noda darah harus tetap segar, atau bahkan pecah. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa meskipun lukanya memiliki noda darah yang banyak, masih terlihat lebih sedikit, dan darahnya sedikit lengket, jelas sudah lama. Petik 2. Hanya ada satu penjelasan, yaitu pisau yang dideritanya setelah meninggal. Karena orang tersebut sudah meninggal, darahnya sudah mulai mengeras, dan pendarahan dari luka di punggung sama sekali tidak sebaik sebelumnya. Ah, benarkah itu bayangan dan bayangan tangan? Jing yang tidak berdebu dan ketakutan akan naga mengejutkan. Dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata Xiao Yan benar. Tangan dan kaki pasif memang benar. Tapi aku tidak tahu apakah mereka sudah mati. Xiao Yan mengangkat bahu, mengangkat kewaspadaan di dalam hatinya. Dan kekuatan jiwa menyebar seketika, menutupi semua mil persegi. Apa yang kamu temukan? Long Yan mengenal karakter Xiao Yan dengan baik. Dan ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, dia tahu bahwa Xiao Yan telah mencari-cari. Tidak, jawaban Xiao Yan sangat mudah. Karena itu, hanya kecurigaan bayangan jiwa adalah yang terbesar. Tetapi bahkan jika itu menciptakan ilusi ini, apa gunanya? Itu tidak dapat membahayakan kita. Jing Wuchen ingat bahwa dia menepuk dadanya dan berkata bahwa sebelumnya tidak apa-apa. Wajahnya memerah, dan dia bertanya dengan masam. Terkadang jangan membuat keputusan yang terburu-buru. Ini bukan cara untuk menawarkan harta. Xiao Yan melambai melalui lengan baju yang besar. Dan dua orang yang bersebelahan dengan pakaian abu-abu dipisahkan oleh pertempuran. Dan orang yang terluka oleh pedang berbalik. Wajahnya menghadap ke atas, dan muncul di depan ketiganya. Saya melihat wajah pucat di wajah ini. Kegelapan samar muncul dari 7 trik. Dan yang lainnya tidak abnormal. Hanya mayat biasa. Aku percaya, ini benar-benar bayangan jiwa. Sekilas pada Jing Wuchen, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya dan melompat. Bajingan itu terlalu berbisa. Bahkan hipotesis palsu telah memberi jalan Ayobor. Jika saudara Xiao memiliki akal sehat, mungkin kita akan ditanam di tangan bajingan itu. Petik 2. Untungnya, itu ditembus oleh ayah. Kalau tidak situasinya mengkhawatirkan. Long Yan berhati-hati, masih marah dan masih tidak kehilangan ketenangannya, dan menanyakan poin kuncinya. Mengapa tidak ada gas hitam dari luka pedang ini? Begitulah yang terjadi. Jingdu juga menjadi tenang. Ekspresinya ditutupi oleh keterkejutan. Saya kira, setelah pembunuhan gagal terhadap mayat yang dikendalikan oleh batas dunia fantasi,
Meskipun bayangan jiwa tidak pernah tahu apakah kita mengetahui gas hitam dari metode misterius ini, tetapi dia berhati-hati untuk memperhitungkan kemungkinan ini. Xiao Yan menganalisis. King Feng tiga kaki setipis sayap jangkrik, dan pedangnya tidak terlalu terluka. Jika kamu ingin menutupi lukanya, itu tidak sulit. Akan lebih baik menghitung 10.000 daripada melewatkan kesalahan. Bayangan jiwa ini jelas merupakan seorang jenius pembunuhan. Meskipun keduanya adalah musuh, Xiao Yan tidak bisa tidak memuji bayangan jiwa. Jika saya menebaknya dengan baik, seluruh proses harus dipinjam dengan cerdik, untuk meminimalkan keraguan kita. Xiao Yan mengerti kata-kata di depan mereka, tapi sepertinya mereka mengerti sesuatu di belakang. Mereka saling memandang dengan kebingungan di wajah mereka. Melihat mereka bingung, Xiao Yan menjelaskan dengan sabar. Soul Shadow pasti bertemu dua kelompok orang di sini untuk bertarung, dan Ling Huang memflash set sementara. Dan ketika hanya ada dua orang yang tersisa atau jumlahnya tidak banyak, Soul Shadow harus segera menembak dan membunuh mereka untuk menciptakan ilusi. Selain itu, cahaya di sini redup, dan wajah Kaisar menghadap ke bawah. Dan ada inti sihir bintang 6 di bawah godaan. Pada pandangan pertama, kegembiraan By the Bow akan membuat terlalu banyak orang waspada dan pasti akan melarikan diri. Tangan berbisa. Petik 2. Xiao Yan menganalisisnya secara detail berdasarkan jejak pertempuran di sekitarnya. Bahkan jika tidak semuanya dapat ditebak, itu sudah utuh. Dan Jing Duo dan Long Yan semakin terkejut. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan nafas. Kalau begitu, jeritan itu seharusnya berasal dari bayangan jiwa, bukan kelompok orang ini. Di bawah pencerahan Long Wu, dia membenci giginya. Hanya saja aku masih memiliki satu hal yang belum diketahui. Jing Wuchen memarahinya untuk waktu yang lama. Secara bertahap menekan rasa takut di dalam hatinya. Dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Dan mau tidak mau bertanya. Kami bertiga, bayangan jiwa pasti yakin Anda dulu memilih sihir. Inti, jika kita mengambilnya di masa lalu, bukankah dia berencana untuk gagal? Jika ini masalahnya, aku khawatir situasinya bahkan lebih buruk. Diingatkan oleh Jingdas, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa takut setelah beberapa saat. Soul Shadow harus diatur sementara kali ini. Waktunya singkat. Jadi apa yang dia pertaruhkan adalah aku akan mengambilnya. Jika digantikan oleh Anda di masa lalu, ketika Anda mengambil inti sihir, Soul Shadow tidak akan pernah ragu untuk memukul Anda. Petik 2. Soul Shadow tidak pernah menembakmu sebelumnya. Itu karena penghinaan. Xiao Yan melanjutkan. Tapi begitu kamu menghalangi rencananya, dia pasti akan menyingkirkanmu terlebih dahulu. Dan kemudian perlahan-lahan merawatku. Jika demikian, ya aku lebih terpukul karena aku tidak tahan kamu mati sebelum saya. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Jingdu menghirup udara. Jika Soul Shadow benar-benar berurusan dengannya, ajalnya bisa dibayangkan dengan jari kakinya. Saya tidak bisa lagi menahan amarah di hati saya. Melompat dengan bersih, menerbangkan pisau ke atas dan ke bawah, melihat sekeliling seperti es. Jangan buang energimu. Mungkin dia sudah menyelinap pergi. Xiao Yan menangis dan melihat jaring yang menggelegar itu dengan bersih. Dan, bahkan jika dia masih di dekatnya, dengan kemampuannya bersembunyi, kecuali dia mengambilnya, kita tidak akan bisa menemukannya. Bukankah kita ambil saja hantu ini, yang ingin membunuh kita? Pencarian untuk bersih dan tanpa debu tidak membuahkan hasil. Dan dia merosot, matanya penuh amarah. Aku ingin membunuhnya lebih darimu. Tapi aku harus tahu bahwa dia bisa melakukannya. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya, menatap dingin ke hutan lebat. 3 dan 5 pembunuhan Soul Shadow Absolute Xiao Yan dilakukan setiap saat, dan dia selalu sangat penasaran. Dia tidak tahu di mana dia bersembunyi, dan dia tidak bisa memprediksi kapan itu akan muncul di belakangmu untuk memberimu pukulan fatal. Peradangannya seperti duduk di atas jarum, dan hatiku lebih ingin membunuh. Ayah, keberadaan hantu ini sangat aneh sehingga kita tidak bisa menahannya. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Long Yan sangat khawatir, dan kata-katanya mengingatkan Xiao Yan. Aku tahu, Xiao Yan membuat gerakan melenyapkan. Soul Shadow harus mati.
Dan itu harus diselesaikan secepat mungkin. Jika tidak, begitu kita ditembak olehnya saat bermain melawan Warcraft tingkat tinggi, konsekuensinya tidak terpikirkan. Biro serialnya juga memberi saya pemahaman. Begitu saya diberi kesempatan, saya akan menjebaknya untuk sebuah pengetahuan. Nada suara Xiao Yan menjadi lebih dingin. Mungkin, aku akan kembali dengan cara lain. Sibi sendiri adalah satu-satunya cara. Pergi dan ambil nafsu makan dan inti sihir orang-orang itu. Dan saat ini aman. Oke, ayo pergi. Xiao Yan sedang mencari seseorang. Dan ketika mereka melihat bahwa mereka telah mengambil semuanya, mereka menyapa mereka untuk pergi. Ketiganya membentuk segitiga untuk melindungi satu sama lain yang berlari kencang di hutan, sambil melaju menuju pusat lingkaran sihir sambil mencegah serangan diam-diam dari bayangan jiwa. Bayangan jiwa itu seperti menghilang lagi. Itu tidak pernah muncul lagi. Mereka bertiga melepaskan semua api perut pada kaisar yang mereka temui di sepanjang jalan. Secara bertahap merah seperti tinta, gelap seperti bergetar. Dengan matahari terbit dan terbenam, ketiga pria yang berjalan melewati mayat dan noda darah yang tak terhitung jumlahnya akhirnya mencapai tepi pusat lingkaran dalam. Sejauh yang bisa kita lihat, di tengah hutan lebat ternyata merupakan hamparan gurun yang luas. Dan tanahnya ditutupi dengan tulang yang lebat dan pedang yang patah di mana-mana. Ada banyak orang yang berkelahi di gurun. Baik head up, atau pemukulan kelompok, atau mengejar lebih banyak atau lebih sedikit, atau lebih sedikit berkelahi. Dari waktu ke waktu, beberapa orang jatuh dan menjadi bagian dari mayat tersebut. Di tengah gurun, sebuah platform dengan panjang dan lebar sekitar 100 meter ditutupi oleh perisai setengah lingkaran berwarna darah. Tidak ada yang lain di peron kecuali monumen batu besar. Monumen batu itu benar-benar hitam dan kusam, dan ditutupi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Rune, dan merah sepertinya baru saja ditulis oleh darah manusia, dan terlihat aneh. Serangkaian riak yang mengganggu terus menyebar. Platform itu seharusnya menjadi tempat di mana wali mengatakan untuk mendapatkan hadiah. Tetapi tidak ada seorang pun di perisai. Seharusnya tidak ada seorang pun kecuali 10 orang yang memiliki jasa pembunuhan tertinggi. Peti itu berkata, monumen batu di peron pastilah sumber pembunuhnya. Sekarang saya merasa sulit untuk mengendalikan rasa marah di hati saya. Pisau terbang di tangan saya tidak menyenangkan. Aku baik-baik saja. Niat membunuh di sini tidak cukup mengganggu pikiranku. Xiao Yan mengangguk dan setuju dengan pernyataan bersih dan tanpa debu. Aku hanya tidak menyangka pembunuhan di sini begitu sengit, jauh di luar imajinasiku. Wah, lihat tulangnya semua di atas tanah. Berapa banyak orang yang harus mati untuk mengisi sebidang tanah kosong yang begitu luas. Bahkan Long Ling dikejutkan oleh tulang belulang di seluruh tanah. Adegan ini tidak cukup dengan kata tragis untuk menggambarkan sepersepuluhnya. Ada sangat sedikit perkiraan bahwa kaisar pertempuran yang datang kali ini dapat pergi hidup-hidup. Petik 2. Yah, membunuh gua darah. Membunuh gua darah. Bukan hanya tempat harapan kaisar pertempuran puncak bintang 4, tetapi juga tempat pemakaman kaisar pertempuran puncak bintang 4. Betapa sulitnya itu untuk berkultivasi ke puncak bintang 4. Apa? Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Hatinya semakin bertekad untuk berburu kura-kura hati ungu itu. Begitu pekerjaan selesai, jalan menuju puncak kaisar ditutup dengan darah, seperti yang telah terjadi sejak zaman kuno. Jing Dian menggosok mata merahnya. Tidak tahu apakah dia diserang oleh pembunuhan yang kuat. Nada menjadi dingin. Kita tidak bisa dilunakkan di sini. Kalau tidak ini akan menjadi kuburan kita. Hehe, merasakannya bukan berarti aku akan baik hati. Xiao Yan tersenyum ringan. Ini bukan duel terakhir. Mari kita lihat apakah naga dan kekacauan tidak ada di sini. Jing Wuchen dan Long Yan menanggapi. Dan mata mereka mulai mencari di antara para kaisar yang bertempur di gurun. Setelah beberapa lama, keduanya menggelengkan kepala pada Xiao Yan. Naga yang marah tidak ada di sini. Tapi kekacauan itu abadi. Alis Xiao Yan terangkat. Matanya jatuh jauh ke depan. Dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Kamu sedang berbicara tentang titik hitam kecil di tepi tanah kosong yang berlawanan? Apakah kekacauan itu abadi? Jing Wuchen menyipitkan matanya dan menatap mata Xiao Yan.
Ada titik gelap di kejauhan. Jika Anda tidak melihatnya dengan sengaja, tidak akan mudah untuk melihat di bawah penghalang mata dan mata yang disebabkan oleh pembunuhan yang kejam. Prasasti darah itu membuatku sedikit berdebar. Aku tidak berani menyebarkan kekuatan jiwaku, tapi aku yakin dia sedang kacau. Xiao Yan berkata dengan pasti. Lihat, tidak ada seorang pun di sekitar titik hitam itu. Kecuali kekacauan besar yang membuat orang tidak berani mendekat. Siapa lagi? Hanya saja aku penasaran. Mengapa orang ini duduk di sela-sela dan sama sekali tidak peduli? Apakah kamu tidak tahu apakah kamu melihatnya di masa lalu? Jing Wuchen mengangkat bahu. Lagi pula kami datang kepadanya. Itu benar. Xiao Yan tertawa. Tapi sebaiknya kita jalan-jalan. Kalau tidak kita akan mendapat masalah jika kita terjerat dengan pembantaian di hutan belantara. Entah apa yang akan terjadi. Bahkan jika tidak ada kecelakaan, traksi pembunuhan pasti akan semakin kuat dan kuat. Dan aku khawatir kamu tidak bisa menolaknya. Xiao Yan menambahkan, seolah mengingat sesuatu. Biarkan Xiao Yi di atas kepalanya jatuh ke tubuhnya dan tersenyum. Dijelaskan, saya memperkirakan akan ada perang. Dan itu bersifat interaktif. Tidak ada kekuatan tertentu untuk dikatakan abadi. Tanpa bantuan Xiao Yi, saya dapat mempertajam diri saya dalam pertempuran. Keduanya tiba-tiba menyadari bahwa Jing Yan sangat mengagumi Xiao Yan. Xiao Yan berhenti dan membawa mereka pergi dengan berlari kencang. Ketiganya terbang dengan sekuat tenaga, dan segera mendekati titik hitam itu. Dan sosok titik hitam itu terlihat jelas oleh ketiganya. Kemeja Cian gelap, rambut panjang berkibar, dan sudut spiral Cian muda di bagian atas kepala. Siapa yang bukan jenius tak tertandingi dari keluarga Warcraft yang abadi? Benar saja, kekacauan itu abadi. Jing Wuchen diam-diam menatap Xiao Yan dengan hati-hati. Jangan gugup, dalam fantasi ini, tidak ada yang benar-benar bisa mengancamku kecuali Warcraft yang kuat. Xiao Yan dengan tenang berkata kepada Jing Wuchen untuk meyakinkan Jing Wuchen. Tapi matanya tetap terpaku pada kekacauan itu. Dan hatinya masih tidak bisa menahannya. Undangan para pembantu terkait dengan apakah orang Xiao dapat mempercepat pertumbuhan mereka dan fondasi kebangkitan nyata orang Xiao di benua itu. Mereka hanya bisa berhasil tetapi tidak gagal. Ketenangan seperti Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mempercepat beberapa detak jantung. Kedekatan ketiga orang itu menarik perhatian Chaos. Dan Chaos mengangkat matanya. Melirik ketiga mata Xiao Yan. Dan ada sedikit kejutan di matanya. Tidak ada kesan debu bersih dan jangkrik naga. Kekacauan keabadian. Tetapi Xiao Yan. Kekacauan keabadian telah berhenti di Xiao Yan ketika dia memasuki pintu masuk ke fantasi. Itu dapat menyebabkan kekacauan dan keabadian. Tidak mudah untuk memperhatikan orang yang sesaat sekalipun. Kekacauan abadi sekarang agak membingungkan. Tidak ada seorang pun di sekitar Mil. Tampaknya tidak ada yang berani menyerangnya. Tetapi mereka bertiga mendatanginya. Apa yang mereka lakukan? Jika mereka bertiga melihat pesanan saya dan ingin datang dan mengambil yang murah, maka saya akan melihat mereka secara berbeda pada awalnya. Kekacauan masih abadi. Duduk diam. Seolah tidak memperhatikan ketiga Xiao Yan sama sekali. Kekacauan itu abadi. Ketiganya terbang mendekat. Xiao Yan menghentikan tubuhnya tidak jauh dari Chaos Immortal. Agar tidak menyebabkan hal yang tidak perlu kesalahpahaman. Dia menyapa Chaos Immortal sambil tersenyum. Mampu mengungkapkan kebaikan dengan sopan. Tentu saja tidak datang untuk memusnahkan dirinya sendiri. Dan mengangguk dengan kacau. Apalagi berani datang dan menyapa dalam pertumpahan darah pembunuhan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini pemberani dan tidak vulgar biasa. Kekacauan tidak bisa tidak melirik Xiao Yan. Namun, niat ketiganya tidak diketahui. Dan kekacauan itu abadi. Mereka tidak percaya bahwa ketiganya baru saja berkumpul. Jadi mereka tidak terlalu banyak mengungkapkan. Menunggu pengikut Xiao Yan. Sikapnya tidak dingin atau panas. Sebagai seorang jenius tiada taraf, itu sejalan dengan identitasnya. Xiao Yan tidak tahu apa yang dipikirkan Chaos, dan tidak peduli apakah itu tidak dingin atau panas, dan duduk bersila di depannya. Long Yan dan Jing Wuchen berdiri di belakang Xiao Yan dan tidak mengatakan apapun. Pada kesempatan seperti itu mereka tidak dapat berbicara.
Hampir semua orang dalam ilusi melihat saya dan memutar. Tetapi orang ini tidak hanya tidak takut, tetapi juga merasa santai dan menarik ketika dia mengangkat tangannya. Penampilan abadi Chaos bergerak, dan cepat berlalu. Perkenalkan dirimu. Namaku Xiao Yan. Xiao Yan membuka matanya dan berkata, saya di sini untuk mengundang Brother Chaos bergabung dengan tim kami. Mengapa? Alis Chaos sedikit mengernyit. Suaranya sedikit diturunkan. Mungkin untuk pembunuhan? Tidak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ini berburu Warcraft tingkat lanjut bersama-sama. Itu benar. Kedalaman Warcraft dalam ilusi semakin tinggi. Sulit bagi kita untuk masuk lebih dalam. Jadi saya ingin meminta bantuan Brother Chow. Yang pertama adalah menantang Warcraft yang lebih kuat untuk mengasah diri lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah setiap orang bisa bergandengan tangan untuk mendapatkan kebutuhannya masing-masing. Tanpa diduga, ketiganya datang untuk menemukan diri mereka sendiri untuk ini. Kekacauan membuat alisnya terangkat. Dia memandang Xiao Yan dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Jika Brother Chaos tertarik, izinkan kami menyebutkan persyaratan apapun. Selama Xiao Mo dapat melakukannya, Xiao Mo harus bertemu dengan Brother Chaos.